P2 itu adalah 5 dibagi 2. Berapa 5 bagi 2? 2,5 M per S. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu sudah kita bahas 6 soal. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian kalian like, kemudian kalau ini bermanfaat menurut kalian bisa kalian share ke teman-teman kalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ahmad Hatta. Kali ini kita akan ngebahas 10, yaitu membahas soal fisika kelas 10. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai momentum dan impuls. Baik, langsung saja kita langsung ke soal untuk membahas soal kali ini. Oke, kita nomor 1. Ini berkaitan dengan dimensi. Rumus dimensi momentum adalah perlu kita tahu untuk menyelesaikan dimensi berarti kita harus tahu dulu persamaan gitu ya, minimal persamaan. Yang pertama kita akan tulis dulu, berarti kita harus tahu dulu momentum itu lambangnya adalah P, persamaannya adalah P sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, setelah kita tahu persamaannya, yang kedua yang harus kita cari adalah satuannya. Kita harus tahu dari persamaan itu. Kita lihat di sini kan ada massa satuannya adalah kilogram, kemudian kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Sebenarnya dari satuan ini kita bisa langsung menyelesaikan. Nah, kita akan lihat kilogram itu kan massa, dimensinya adalah M besar. Ini sudah ya di awal. Kemudian meter dimensi dari panjang, dan S adalah sekon, yaitu dari waktu. Dimensinya adalah T besar. Nah, jadi dimensi momentum itu adalah M kali L per T. Karena di sini tidak ada, berarti kita harus rubah dulu gitu ya. Di pilihan tidak ada, berarti kita harus rubah dulu menjadi M kali L. T-nya asalnya di bawah, pangkatnya 1 ya kalau ditulis. Berarti kalau pindah ke atas jadi negatif 1. Betul ya. Jadi jawabannya adalah M kali L T min 1. Jadi kalau kita pilih jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebuah mobil bermassa 2000 kg sedang bergerak dengan kecepatan 72 km. Berarti kalau kita tulis di sini ada massanya 2000 kg, kemudian yang kedua ada kecepatan 72 km per jam. Yang ditanya adalah berapa momentum. Momentum sebenarnya kan mudah, massa kali kecepatan. Nah, karena di sini diminta di jawaban adalah dalam kilogram meter per sekon, berarti otomatis di sini juga harus diubah menjadi meter per sekon. Caranya bagaimana? Sebenarnya cukup mudah, tinggal 72 karena dari kilometer ke meter itu turun 3 kali, berarti kali 1000 gitu ya. Atau kita bisa langsung tulis 72.000 gitu ya. Kemudian 1 jam itu adalah 3600 sekon. Ini meter. Maka tinggal kita selesaikan. Habis 72 bagi 36 hasilnya 2. Jadi 20 M per S. Nah, setelah ketemu kecepatannya dalam satuan meter per sekon, berarti kita tinggal masukkan saja 2000 dikali, mau ditulis juga boleh sebenarnya, 2000 kg, kecepatannya 20 M per S. Ini juga lebih mudah untuk kalian menentukan satuannya. 2 kali 2 40.000 kg meter per sekon. Jadi jawabannya adalah C, 40.000 kg meter per sekon. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah truk bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan, oke, kita akan tulis lagi sama, berarti massanya adalah 2000 kg, kemudian di sini kecepatannya 36 km per jam. Kemudian menabrak sebuah pohon. Dan berhenti. Oh, berarti ada 2 ya. Ini pi awalnya gitu ya. Pi 1 boleh kita tulis pi 1. Kemudian di sini ada pi 2-nya 0. Karena ini kilometer per jam, supaya lebih mudah juga kita ubah dulu jadi 36
gitu ya, dibagi 3600 sama dengan 10 ampere S. Oke, lanjut dan berhenti dalam waktu, berarti waktunya delta T-nya adalah 0,1 sekon. Ditanya adalah berapa gaya rata-rata, berarti yang dicari adalah F, maka kita selesaikan. Oke, ini adalah berkaitan dengan momentum dan impuls gitu ya. Berarti kita cari dari sini sih impuls yang paling mudah. Impuls itu sama dengan perubahan momentum, di mana perubahan momentum itu adalah momentum 2 kurangi momentum 1. Kalau kita lihat di sini kan tinggal masukkan. Jadi M per pi 2 kurangi pi 1 gitu ya. Tinggal gitu. Oke, kita masukkan saja ke sini. I-nya adalah perkalian F kali delta T sama dengan M kali pi 2 kurangi pi 1 gitu ya. Ini hanya pindah saja dari sini ke sini. Maka yang kita cari adalah F ini gitu ya. F sama dengan M kali pi 2 kurangi pi 1 per delta delta T. Oke, kita lihat M-nya kita masukkan 2000, kemudian V2-nya 0 gitu ya, kurangi 10 per delta T-nya adalah 0,1. Maka kalau kita tulis jadi min 20.000 gitu ya, dibagi 0,1 supaya nah ini jadi ke atas ya. Jadi minus 200.000 Newton. Nah, kenapa ada lambang minus? Karena logikanya kan begini, asalnya truknya punya kecepatan, berarti bergeraknya kalau dibayangkan gitu ya, geraknya ke sebelah kanan. Kalau saya gambar gini, ini ada truk, ini ada pohon gitu ya. Kan awalnya ke sini kan gitu ya. Awalnya punya kecepatan 36 km per jam atau 10 meter per sekon, kemudian menabrak gitu ya. Pasti gayanya kemana? Supaya berhenti ya, gayanya pasti berlawanan. Maka di sini gayanya bernilai negatif. Itu besarnya adalah 200.000 Newton. Jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, kita lihat nomor 4. Sebuah benda bergerak lurus di bawah pengaruh resultan gaya tetap selama 4 sekon. Berarti sebenarnya kita bisa tulis di sini di atas lah. Yang pertama delta T-nya adalah 4 sekon gitu ya. Kemudian yang kedua momentum linear benda berubah. Oke, berarti ada P1-nya, P awalnya adalah 4 kg meter per sekon menjadi 12 kg meter per sekon dengan arah gerak akhir berlawan. Oh ya, di sini ditulis P2-nya itu adalah 12 kg meter per sekon. Tapi di sini ditulis bahwa arah geraknya berlawanan dengan mula-mula, berarti di sini kita berikan tanda negatif. Kenapa diberi tanda negatif? Karena momentum itu adalah besaran vektor, jadi ada arahnya. Maka di sini karena arahnya berlawanan, otomatis yang ini positif, berarti yang satunya negatif. Oke, kita lanjut. Yang dicari adalah berapakah resultan gaya benda itu. Berarti kita tinggal sama dengan soal sebelumnya, berarti kita cari I sama dengan delta P gitu ya. I-nya adalah F kali delta T. Delta P-nya adalah P2 kurangi P1 gitu ya. Kita masukkan berarti F sama dengan P2 kurangi P1 per delta T. Tinggal masukkan nilainya saja. P2-nya adalah min 12 dikurangi 4 dibagi delta T-nya berapa? 4. Berarti min 12 kurang 4 min 16 dibagi 4. Jawabannya adalah min 4 Newton. Oke. Kenapa ada min lagi? Karena ini juga sama sih, karena awalnya bergerak. Kalau dibayangkan kan gitu ya. Awalnya ke kanan gitu ya, karena dia berlawanan berarti akhirnya ke kiri, otomatis gayanya akan berlawanan dengan arah semula. Jadi jawabannya adalah B, 4 Newton. Baik, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, ini sebuah bola A mempunyai momentum P bertumbukan dengan bola lain B
hingga setelah tumbukan momentum bola A tersebut menjadi 3P. Nah, materi ini adalah materi tumbukan. Materi tumbukan ada 3 sebenarnya, ada tumbukan lenting sempurna, ada lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Oke. Tapi yang dasar gitu ya, dari kejadian tumbukan pasti syarat utamanya adalah memiliki hukum kekekalan momentum. Nah, di sini juga itu yang berlaku. Oke, di sini diketahui momentum bola A, berarti kalau saya tulis PA awalnya itu P gitu ya. Dengan kemudian bertemu dengan bola lain B hingga setelah tumbukan momentum bola A tersebut menjadi 3P atau berarti PA aksennya berubah menjadi berapa? 3P setelah tumbukan. Yang ditanya adalah perubahan momentum bola B. Nah, sebenarnya kan ini bisa kita cari menggunakan hukum kekekalan momentum, gitu ya, kekekalan momentum. Menurut hukum kekekalan momentum, di mana perubahan A gitu ya akan sama dengan negatif perubahan PP gitu ya. Kenapa? Karena di sini aksi reaksi gitu ya, pasti lambangnya bernilai negatif. Oke, kita tulis PA-nya berarti PA aksen dikurangi PA itu akan sama dengan negatif PB gitu ya. Tinggal pindah ruas saja sebenarnya nih. PB sama dengan PA aksen pin PA gitu ya. Maka kita masukkan nilainya 3P kurangi P sama dengan 2P. Ini adalah negatif perubahan B gitu ya. Berarti perubahan momentum bola B ya tinggal min 2P. Jadi jawabannya min 2P. Pilihannya ada di B. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Sebuah bola yang mula-mula diam berarti sudah kita tahu kecepatan awalnya adalah diam berarti 0. Disodok tongkat dengan gayanya adalah 50 Newton dalam waktu 10 milisekon atau delta T sama dengan 10 milisekon. Kalau kita ubah jadi sekon berarti 10 kali 10 min 3 sekon atau 10 minus 2 sekon. Jika massa bola 0,2 kg berarti M sama dengan 0,2 kg. Maka kecepatan bola setelah disodok berarti ditanya adalah Pi2. Berapakah Pi2? Ini kita bisa selesaikan dengan persamaan impuls, di mana I sama dengan perubahan momentum, di mana perubahan momentum itu adalah massa Pi2 kurangi Pi1 gitu ya. Atau juga bisa kita tulis di sini I-nya adalah F dikali delta T sama dengan M Pi2 kurangi Pi1. Kita mencari Pi2 gitu ya, tinggal kita masukkan nilainya. F-nya 50, delta T-nya 10 minus 2, M-nya adalah 0,2, Pi2-nya kita cari, Pi1-nya adalah 0 atau Pi0 ya. Di sini pakai Pi1 saja sama. Oke, kita tinggal kalikan. Ini jadi 5 kali 10 minus 1 gitu ya, boleh. Kemudian ini mau pindah juga boleh menjadi 0,2 sama dengan Pi2. Nah, kalau pembagian gini kan sebenarnya boleh begini, yang paling mudah. Jadi Pi2 itu adalah 5 dibagi 2. Berapa 5 bagi 2? 2,5 M per S. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu sudah kita bahas 6 soal. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian kalian like, kemudian kalau ini bermanfaat menurut kalian bisa kalian share ke teman-teman kalian. Baik, kita ke soal selanjutnya. Kita akan bahas soal nomor 7. Sebuah benda menumpuk balok yang diam. Berarti ini kita lihat ada tumbukan gitu ya. Berarti ini pasti materinya tumbukan.
Menumbuk balok diam di atas lantai. Berarti kalau kita gambar sedikit, ini ada dua buah kejadian. Yang pertama ada benda gitu ya. Kita gambar bola lah. Bendanya berbentuk bola. Memiliki kecepatan, ini boleh kita P1 20 gitu ya. M per S. Kemana arahnya? Ke sana. Menumbuk sebuah balok. Nah, gitu ya. Baloknya ternyata sedang diam gitu ya, atau nol. Nah, setelah tumbukan, kemudian ini kan bertumbukan. Ini sini kejadian 1, saya gambarkan ini kejadian 1, kemudian kejadian 2 kan dia akan bertumbukan. Berarti ini ketemu ya. Ini tumbukan, kemudian setelah tumbukan otomatis dia akan bergerak lagi kan gitu ya. Nah, akan bergerak lagi. Nah, yang jelas di sini sudah disebutkan bahwa baloknya terpental dengan kecepatan 15 searah dengan kecepatan benda. Berarti yang ada ini P2 aksennya sudah P2 aksennya sudah disebutkan bahwa 15 M per S. Arahnya ke sebelah kanan kan gitu ya. Oke, kita tinggal cari berapakah kecepatan P1 aksen ini. Kita belum tahu sebenarnya apakah dia ke kanan, ke kiri gitu ya. Nanti bisa dilihat di hitungan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari gambar juga kemungkinannya gitu ya, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Nah, di materi ini kita harus pintar atau kita harus tahu bahwa ini adalah vektor. Kecepatan itu vektor, otomatis arahnya juga harus tepat. Oke, kita tulis dulu P1-nya adalah 20 berlambang positif karena dia ke kanan gitu ya. Supaya lebih mudah, ke kanan jadi positif lah gitu. Kemudian P2-nya kita anggap 0 gitu ya. Kemudian P2 aksennya adalah 15 M per S. Kemudian ada lagi nilai dari E-nya atau koefisien restitusinya adalah 0,4. Nah, karena di sini ini adalah materi tumbukan yang sudah saya di awal bilang bahwa ada 3 jenis. Nah, sebenarnya kalau tumbukan lenting sempurna itu E-nya pasti 1. Kemudian kalau tumbukan tidak lenting sama sekali nilainya itu pasti 0. Dan kalau di antara 0 sampai 1 itu namanya tumbukan lenting sebagian. Dan di sini sudah ada nilainya. Kita yang dicari adalah berapa besar kecepatan setelah tumbukan, atau ini nih yang dicari P1 aksen. Bagaimana kita menyelesaikan materi ini? Kita bisa menyelesaikan dari persamaan koefisien restitusi, di mana menurut koefisien restitusi gitu ya, persamaannya kita bisa mencari nilai itu dari ini, dari minus P1 aksen dikurang V2 aksen itu dibagi dengan P1 kurangi P2. Nah, sebenarnya kan kita cari P1 aksen ini yang di atas. Berarti tinggal kita masukkan nilainya saja. E-nya adalah 0,4 minus V1 aksen, berarti yang kita cari ya. Min kali min plus P2 aksennya berapa? P2 aksennya berapa? 15 ya. Karena arahnya ke kanan maka tetap positif. Oke, dibagi P1-nya 20, P2-nya 0. Ya, tinggal 0,4 kali gitu ya. Karena di sini 20 kurangi 0 hasilnya 20 kan ya. Tinggal bagi pindah kali. Jadi 20 sama dengan min P1 aksen tambah 15 ya. Oke, tinggal kita kalikan 4 kali 2 8 min P1 aksen tambah 15. Supaya lebih mudah kan ini pindah ke sini supaya positif. P1 aksen 15 kurang 8 sama dengan 7 M per S. Di sini lambangnya positif. Berarti kalau positif benar arahnya kemana? Ke kanan. Ini misalnya 7 M per S. Jadi jawabannya adalah 7 M searah dengan kecepatan semula. Jadi jawabannya A gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Dua buah bola A dan B dengan massa sekian bergerak saling mendekati dengan laju. Keduanya bertumpukan. Oh ya, di sini sudah jelas disebutkan bahwa lenting sempurna. Jadi persamaannya yang kita gunakan ya harus lenting sempurna.
Oke, kita tulis lagi di bawah lah. Kita akan buat gambar dua bola AB bergerak saling mendekati. Berarti kalau digambar gini lah, ini A, ini B, gitu ya. Ini masanya 3 kg, ini masanya 2 kg. Bergerak saling mendekati dengan pi A-nya 2M per S gitu ya. Berarti geraknya ke sini. Kalau bayangkan A-nya ke kanan berarti A-nya positif, A-nya positif. Kemudian pi B-nya karena pasti disebutkan di sini berlawanan berarti pasti negatif 3M per S. Keduanya bertumbukan secara lenting sempurna, maka laju bola A saat setelah tumbukan. Kalau dilihat dari gambar sebenarnya kan sudah agak kebayang sedikit walaupun tidak menjelaskan apapun gitu ya, karena kita harus juga cek dulu. Kalau tumbukan berarti otomatis kan ketemu A dan B. Ya kemungkinan besarnya nanti pantulan A itu akan ke sebelah kiri gitu ya, atau negatif. Kita cek di hitungan. Oke. Kita cek di hitungan. Kalau untuk mencari materi ini kita harus menyelesaikan dari persamaan kekalahan momentum dulu, di mana menurut hukum kekalahan momentum, saya pindah ke atas sini ya. Menurut kekalahan momentum itu MA kali VA tambah MB kali VB itu akan sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Nah, kita di persamaan ini tidak akan selesai langsung nilainya, jadi kita harus cari persamaan dulu. MA-nya adalah 3, PA-nya adalah 2 ditambah MB-nya 2 kali min 3 sama dengan 3 PA aksen yang akan kita cari gitu ya. Kemudian 2 PB aksen. Nah, kita akan selesaikan ini 2 kali 3 6, 2 kali min 3 min 6 sama dengan 3 PA aksen ditambah 2 PB aksen gitu ya. Ini hasilnya 0, 3 VA aksen tambah 2 PB aksen. Nah, karena yang kita cari adalah PA gitu ya, supaya lebih mudah berarti PA saja yang kita ambil. 3 VA aksen itu akan sama dengan min 2 VB aksen. Tinggal pindah ruas ke sini kan ya. Jadi PA aksennya adalah min 2 per 3 PB aksen. Nah, ini ada jadi persamaan berapa? Persamaan 1 gitu ya. Nanti kita cari dulu PB aksen. PB aksennya kan belum ketemu. Carinya dari mana? Sebenarnya dari restitusi E-nya gitu ya. Supaya lebih mudah, kita cari dulu untuk nilai dari restitusinya. Gimana persamaan restitusinya? Kalau saya karena nilainya 1 gitu ya. Jadi hasilnya kan tidak jauh seperti ini. PA kurangi PB itu akan sama dengan PB aksen kurangi PA aksen gitu ya. Tinggal masukkan nilainya. PA-nya berapa tadi? PA-nya 2, PB-nya adalah min 3 sama dengan PB aksen kita kita cari PA aksen. Berarti di sini hasilnya 2 tambah 3 gitu ya, 5 PB aksen min VA aksen. Karena kita mau cari PB ya lebih mudah kan gini. PB aksen 5 ditambah VA aksen. Oke, kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1. Tinggal lanjut saja ya. Min 2 per 3. PB-nya jadi berapa? Jadi 5 ditambah PA aksen gitu ya. Berarti PA aksen sama dengan min 2 kali 5 per 3 gitu ya. Dikurang gitu ya. Kenapa kurang? Karena plus kali min gitu ya. Jadi 2 per 3 PA aksen. Oke, kita lanjutkan. Sekarang juga sebenarnya bisa pindah ruas ini ke sini boleh. Jadi PA aksen
ditambah 2/3 pi A aksen sama dengan min 10/3 ya. 2 kali 5 10/3. Ini hasilnya berapa? Ini 3/3 kan ya. Kalau ditulis 3/3 jadi 5/3 pi A aksen ini akan sama dengan min 10/3. Sebenarnya ada yang sama ya, angka 3 juga sama, 3 dengan 3 gitu ya. Berarti tinggal pi A aksennya itu adalah min 10/5 gitu ya. Jadi jawabannya adalah minus 2. Nah, betul kan gitu ya, karena hasilnya adalah pi A aksennya minus 2 M per S, berarti kan nanti setelah tumbukan dia akan ke sebelah kiri atau berlawanan. Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal terakhir kita akan bahas ini tentang bola jatuh dari ketinggian 4 meter di atas lantai mendatar. Ternyata tinggi pantul pertama adalah 2,5 jika dijatuhkan dari ketinggian. Nah, ini materi pantulan itu masuknya ke tumbukan lenting sebagian. Jadi sebenarnya persamaannya begini. Ada kalau ini nanya E, itu akan bisa kita cari dengan H1/H ya, itu caranya. Tapi karena di sini perbandingan sebenarnya lebih mudah kita pakai perbandingan langsung saja, di mana kita tulis dulu H-nya adalah 4 meter, kemudian daya mantul H1-nya 2,5 gitu ya. Kalau sekarang kita H aksennya karena dirubah 6,4 gitu ya. Maka yang dicari adalah berapa H1 aksennya kan gitu. Nah, secara sederhana yang paling mudah ya pakai perbandingan juga. Coba H per H1 akan sama dengan H aksen per H1 aksen. Tinggal kali silang saja kan ya. H1 aksen, maaf, H kali H aksen gitu. H1 aksen akan sama dengan H aksen dikali H1, atau yang kita cari H1 aksen itu akan sama dengan H aksen kali H1 dibagi H. Tinggal masukkan nilainya saja. H aksennya berapa? 6,4. Kemudian H1-nya 2,5 dibagi berapa? H-nya dibagi 4. Kalau saya kalikan, ini hasilnya adalah 16 dibagi 4, jadi 4 meter. Jadi jawabannya adalah A. Nah, itu materi momentum dan impuls kali ini. Oh ya, jangan lupa kalau ada kesalahan ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan dalam kolom komentar. Jika materi ini bermanfaat, silahkan kalian share, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.